tidak ada yang bisa mengalahkan ketulusan orang tua. Iya Baya? Iya Baya? Yang bawa HP, angkat HP-nya. Yang bawa HP Android, angkat. Anda bawa HP, Pak Ustadz kasih pesan penting ini. Jangan pernah memberikan password HP Anda kepada siapapun, kecuali kepada ibumu. Pesan Pak Ustadz, ingat, tidak ada yang mengalahkan ketulusan seorang ibu. Pak Ustadz pinjam satu HP-nya. Sekali aib Anda terbongkar, dia akan tersebar kepada orang lain. Maka jangan pernah memberikan password HP Anda kepada siapapun. Pak Ustadz ulangin, ini karena jadi konten YouTube ya. Jangan pernah Anda memberikan password HP Anda kepada siapapun. Tepuk tangan dulu biar dengar. Kecuali kepada ibu kandung, karena hanya ibu yang akan menutupi aib anaknya. Hanya orang tua yang akan menjaga aib anaknya. Jangan pernah percaya dengan siapapun, karena hanya ibu yang akan menutupi aib anaknya. Hanya orang tua yang akan menjaga aib anaknya. Jangan pernah percaya dengan siapapun. Halo. Fokus ya. Nabi berwasiat. Ini wasiat Nabi yang hendak Pak Ustadz sampaikan kepada Anda semua. Apa wasiat Nabi? Usikum bis-shalah. Aku wasiatkan kepada kalian semua jaga sholat. Ini satu wasiat. Wasiatnya ada beberapa. Aku wasiatkan kepada kalian semua jaga sholat. Hidup ini nggak muluk-muluk anak-anak. Beragama ini nggak muluk-muluk. Minimal satu jaga sholat. Jangan kayak kata orang sholat zuhur mepet asar. Asarnya numbur maghrib. Maghribnya mentok isya. Isyanya ketiduran. Subuhnya kesiangan. Ketiban sholat subuh niatnya usolli fardhos subhi rakaataini mustaqbilal qiblati qodoan lillahi ta'ala. Logo qodoan jam 8 sholat subuhnya. Ada juga yang niatnya begini, usolli fardhos subhi rakaataini mustaqbilal qiblati, kesiangan lillahi ta'ala. Logo kesiangan jam 10 sholat subuhnya. Walaupun masih mending. Ada yang niatnya begini, usolli fardhos subhi wal zuhri wal asri wal maghribi wal isya'i kroyoan oplosan lillahi ta'ala. Sholat kok dioplos, hancur sholatnya. Kalau kata orang Jakarta lebih hebring, subuh maraton, zuhur ke salon, asar main badminton, maghrib mainin handphone, isya nonton sinetron, mati kena smackdown. Coba ulang lagi biar hafal, buat nyeramahin papa mamah di rumah. Subuh maraton, zuhur ke salon, asar main badminton, maghrib mainin handphone, isya nonton sinetron, mati kena smackdown. Smackdownnya malaikat Israel. Jaga sholat. Kan Nabi ditanya, ayyul amali ahabbu ilallah. Apa sih sholat? Saya ulangi, apa sih amalan yang paling dicintai oleh Allah? Halo? Apa amalan yang paling dicintai oleh Allah? Kata Nabi, as-sholatu ala waqtiha, sholat tepat waktunya. Makanya buat anak-anak, kalau Anda ingin sukses, jaga sholat.
Tambahin sholat tahajud. Ini buktikan dari sekarang, walaupun Anda masih SMP ya. Buktikan dari sekarang. Kalau Anda nggak pernah tinggal sholat tahajud, nanti derajatnya diangkat. Ini janji Allah ini. Anda akan sukses dunia sampai akhirat. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Pada sebagian malam bertahajudlah, semoga Allah akan mengangkatmu pada derajat yang terpuji. Nafilatallah, tahajud itu enggak wajib, hanya amal tambahan saja. Tapi kalau Anda istiqomah sholat tahajud, derajatnya akan diangkat oleh Allah. Mudah-mudahan ada yang jadi menteri keuangan, amin. Ada yang jadi dokter, amin. Ada yang jadi presiden, amin. Tahu presiden kita sekarang? Tahu. Namanya siapa? Insinyur Joko Widodo. Pak Jokowi itu amalnya apa? Satu, beliau tidak pernah tinggal sholat. Kalau kata Pas Pampres, kalau kode presiden mau sholat, lepas sepatu, lepas kaos kaki, itu kode mau sholat. Dimanapun pasti mampir. Makanya geger di Bengkulu kemarin, beberapa bulan yang lalu kunjungan ke Bengkulu, beliau mampir sholat ke masjid. Ibu negara Iriana Jokowi duduk di emperan masjid. Itu ibu negara loh, Bu. Kalau istri pejabat, apalagi pejabat di Lampung, ngamuk dia kalau nggak ada fasilitas tempat transit. Ini ibu negara ngemper di masjid, di beranda, di teras, demi nunggu presiden sholat di dalam masjid. Itu fadilah Pak Jokowi. Jadi balik lagi, pesan Nabi yang pertama, jaga sholat. Mudah-mudahan hidup akan diberkahi, Allahumma amin. Pesan yang kedua apa? Ketika nyawa Nabi masih di dada, wa ma malakat aimanukum, jagalah amanah yang sudah dibebankan kepada kalian. Wa ma malakat aimanukum ini diterjemahkan oleh para ulama budak sahaya perempuan. Itu kan zaman dulu, zaman sekarang gak ada lagi budak. Kalau budak Palembang banyak, budak Ugan, budak Semende banyak, budak Sunda loba etamah. Halo, jaga amanah. Kita tafsirkan kalimat itu menjaga amanah. Karena begini, adik-adik, anak-anak, halo, jaga amanah. Karena Indonesia ini krisis itu, korupsi merajalela. Indonesia sedang krisis orang jujur. Di negara kita ini banyak orang pintar tapi nggak bener. Kalau orang goblok nggak bener, paling banter, berangkat ke masjid bawa sendal jepit, pulangnya bawa sendal kulit. Itu goblok nggak bener. Kalau orang goblok nggak bener, paling banter, nyuri kotak amal masjid. Itu paling banter. Tapi kalau orang pintar nggak bener, hancur negara kita ini. Gara-gara orang pintar nggak bener. Makanya korupsi merajalela. Pesan Pak Ustadz, halo, halo. Pesan Pak Ustadz, jadi apapun Anda nantinya, jadilah orang yang punya integritas, jujur. Itu yang terpenting. Kejujuran itu mahal sekali, karena kita menginginkan generasi yang pintar sekaligus benar. Baik, lanjut dikit lagi. Tarik lagi nyawa Nabi sampai di kerongkongan. Ketika nyawa Nabi sampai di kerongkongan, beliau berwasiat lagi, ittaqun nisa, ittaqun nisa, ittaqun nisa. Ini cewek nih spesial. Hati-hati dengan wanita, selamatkan kaum wanita, jaga kaum wanita. Makanya pesan buat yang cowok-cowok ini, tidak boleh menyakiti wanita. Wanita diciptakan untuk dicintai. Wanita diciptakan tidak untuk disakiti.
Ingat wahai laki-laki, jangan pernah membuat wanita menangis, karena malaikat akan mencatat setiap air matanya yang jatuh. Itu kata Google itu. Saya ingin berpesan buat adik-adik. Halo. Ya, ini faktor modernisasi. Kalau seumur Anda ini cintanya cinta monyet. Pak Ustadz mau pesan sama yang cewek-cewek dulu ya. Sini. Lihat Pak Ustadz yang putri. Pesan Pak Ustadz, ini kan udah gadis-gadis semua kan? Udah pada balik kan? Apalagi anak sekarang cepat baliknya. Kelas 4 SD udah datang bulan sekarang. Pesan Pak Ustadz, jangan pernah percaya rayuan laki-laki. Setuju gak kira-kira? Tepuk tangan dulu. Ingat hari ini sampai ke depan, jangan pernah percaya rayuan laki-laki. Maaf, ini cowok-cowok. Laki-laki itu banyak modusnya. Banyak modus. Modus laki-laki itu ada 3. Mau tahu nggak? Mau tahu aja, tahu banget. 1. Modus mukhafafah. 2. Modus mutawasitoh. 3. Modus mughalazah. Itu modus apa najis kira-kira? Oh, najis. Modus mukhafafah, modus minimum, modus paling ringan. Contohnya apa? Ngechat ceweknya, ayang, ide, modus, ayang, apa? Udah makan belum? Modus. Jam 5 sore WA lagi, ngechat lagi, ayang, udah mandi belum? Belum. Kok belum sih? Mager. Mau ditemenin enggak? Enak aja. Oh, 1. Modus mukhafafah. Jadi, halo. Kalau ada cowok soker bohong, dia ngajak makan, dia dewe nggak makan. Dia ngajak mandi, dia sendiri udah 3 hari nggak mandi. Soker. 2. Modus mutawasitoh. Modus mutawasitoh itu modus medium, tengah-tengah. Ngechatnya bukan sore, jam 2 malam. Ngaget-ngagetin orang lagi tidur. Kan pakai ringtone tertentu kan? Ayang, tahajud yuk. Ngajak tahajud dia. Buaya. Apa si cewek langsung baperan. Nggak nyangka gua. Lebay lagi bapernya, nggak nyangka gua. Gua kira dia tuh nakal, taunya ngajak tahajud, padahal bukan tahajud, lagi nonton bola dia. Ini modus mutawasitoh. Tapi ingat, abis itu modus mughalazah, modus paling berat. Ngechatnya bukan pas SMP, pas kelas 3 SMA, kelas 12. Ayang, ntar lagi kita lulusan. Saya kuliahnya ke Jogja, ayang kan ke Papua. Jauh amat. Kita bakal LDRan, ayang. Karena kita terpisah jarak. Yuk kita buktikan cinta kita. Na'udzubillah. Kalau sudah begitu, tahu jawabannya enggak? Kalau dia ngajak buktikan cinta, jawabannya pret. Jangan pernah percaya. Laki-laki zaman sekarang punya slogan, aku lihat, aku pikat, aku dapat, aku sikat, aku minggat, bangsat. Ingat ya, jangan pernah percaya. Pak Ustadz ke cowok dulu, yang cowok dulu. Halo. Buat yang cowok-cowok, kejar cita-cita. Laki-laki itu nggak penting tampang,
Nggak penting. Yang penting duitmu, bro. Setuju nggak? Tepuk tangan, tepuk tangan. Iya, yang namanya cewek kalau masih SMP, masih SMA, yang dilihat dari cowok itu ganteng kayak opa Korea. Begitu. Pajang foto di kamar, let minto. Tapi ingat, adik-adik, anak-anak sekalian, yang paling penting bagi pria itu adalah duitnya. Makanya begini, tahu sarang he nggak? Sarang he itu begini kan? Sebelum begini, ingat, sebelum begini dulu. Kalau Anda sukses, entah jadi anggota dewan, jadi pebisnis, jadi pengusaha, entrepreneur, crazy rich, entah jadi apa saja, atlet terkenal, umpama sesuai dengan passion Anda. Anda ingin jadi apa saja, yang penting rezekinya sudah lancar, mapan, palanya peyang, nggak kelihatan, mukanya bopeng, nggak kelihatan. Itulah perempuan. Makanya sukseskan diri Anda, insya Allah. Kejar cita-cita. Tepuk tangan lagi. Baik, lanjut dikit lagi ya. Yang bawa HP, angkat HP-nya. Yang bawa HP Android, angkat. Nggak akan diambil, angkat. Ya, turunkan lagi. Anda bawa HP, Pak Ustadz kasih pesan penting ini. Jangan pernah memberikan password HP Anda kepada siapapun, kecuali kepada ibumu. Pesan Pak Ustadz, ingat, tidak ada yang mengalahkan ketulusan seorang ibu. Pak Ustadz pinjam satu HP-nya, nggak diminta password, nggak. HP ini barang pribadi, private. Ada banyak rahasia di sini. Walaupun Anda masih remaja, kalau rahasia ini terbongkar ke orang lain, orang Indonesia ini keponya tinggi sekali. Sekali aib Anda terbongkar, dia akan tersebar kepada orang lain. Maka jangan pernah memberikan password HP Anda kepada siapapun. Pak Ustadz ulangin, ini karena jadi konten YouTube ya. Jangan pernah Anda memberikan password HP Anda kepada siapapun. Tepuk tangan dulu biar dengar. Kecuali kepada ibu kandung, karena hanya ibu yang akan menutupi aib anaknya. Hanya orang tua yang akan menjaga aib anaknya. Jangan pernah percaya dengan siapapun. Pak Ustadz balikin ya. Anda punya masa depan yang panjang. Begitu Anda dihancurkan, dijatuhkan, siapa yang paling sedih? Kedua orang tua. Tidak ada yang bisa mengalahkan ketulusan orang tua. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Satu-satunya manusia yang hanya memberi dan takkan pernah harap kembali. Segitu saja, mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat.